Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang nikmatnya begitu banyak. Kita tidak mungkin menghitung nikmat-nikmat Allah. Di antaranya kita dipertemukan di rumah Allah ini di Masjid At-Taubah. Ini Masya Allah, Ana baru pertama kali ke Masjid At-Taubah ini. Ya, Masya Allah, ya parkirnya luas ya. Ya mudah-mudahan semakin makmur Masjid At-Taubah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb, sebagaimana Engkau kumpulkan wajah-wajah ini di rumahmu, di Masjid At-Taubah ini, maka kumpulkanlah wajah-wajah ini di surga Firdausmu, dan jauhkanlah wajah-wajah ini dari siksaan api neraka. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, cucu cicitnya, dan seluruh yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Tentu syafaat Rasulullah SAW, di antara syarat untuk mendapatkannya adalah bagi orang-orang yang tidak berbuat syirik. La yusyrikuna billahi syai'an. Baik syirik asghar apalagi syirik akbar. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan membahas permasalahan yang penting. Karena urusan yang paling penting dalam hidup kita itu urusan akhirat. Betul ya Pak ya? Kita sekarang berada di tanggal 3 bulan Sya'ban. Artinya sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Kira-kira sampai nggak umur kita Pak sampai bulan Ramadan? Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita sampai bulan Ramadan. Makanya akhir-akhir ini kita sering mendengar ada doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini bukan hadis lagi-lagi. Ya, kalau ada yang mengatakan ini hadis, ini salah, dia bukan hadis. Itu yang jadi masalah. Yang jadi masalah banyak orang mengatakan ini hadis Rasulullah SAW. Tapi apabila seseorang mau berdoa dengan hadis ini diperbolehkan, tanpa menambahkan embel-embel ini hadis Rasulullah. Bisa difahami ya Pak ya? Nah itu. Jadi kalau orang mau berdoa dengan doa ini jangan bilang oh ini salah. Betul, ini salah kalau disandarkan kepada hadis. Tapi kita boleh berdoa dengan hadis tersebut. Ya, kita berdoa, ya Allah berkahilah Rajab kita, berkahilah Sya'ban kita ini, dan sampaikanlah umur kita sampai bulan Ramadan. Ya. Karena lagi-lagi kita nggak tahu umur kita sampai nggak sampai bulan Ramadan. Ya, banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu bisa buka bersama, bisa tarawih bersama, sekarang udah meninggal, betul Pak? Banyak. Kita ini kan cuma menunggu giliran, ya, menunggu giliran dipanggil. Bukan berarti yang lebih muda dipanggilnya belakangan, bukan berarti apa ya? Bisa jadi saya duluan nanti yang dipanggil. Karena tidak memandang umur.
maka kita cuma bisa menyiapkan. Ada seorang sahabat bermimpi, ya, ini hadisnya sahih. Dalam mimpinya beliau melihat ada dua sahabat. Ya, maka lapor sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, dalam mimpiku aku melihat dua sahabatku ini derajatnya di sisi Allah begitu jauh berbeda. Yang satu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, yang satu jauh begitu rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya perbedaannya sangat jauh. Sama-sama di surga tapi perbedaannya sangat jauh. Orang ini nanya, "Ya Rasulullah, kok bisa? Padahal A dan B ini masuk Islamnya barengan." Dan saya lihat yang A dan B ini kalau dilihat amalannya biasa aja. Ya, kalaupun puasa yang wajib-wajib saja. Jarang puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud jarang. Ya, kemudian sholat pun biasa yang wajib saja, ya nggak ahli ibadah, sholat tahajudnya berapa rakaat, enggak, biasa-biasa saja dua orang ini ya Rasulullah. Kok perbedaannya begitu jauh? Apa kata Rasulullah SAW? Bukankah yang A yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya itu meninggal 1 tahun lebih lama daripada yang B? Apa kata sahabat ini? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, begitulah perbedaan 1 tahun di sisi Allah, karena 1 tahun itu ada 1 bulan Ramadan. Maka artinya di sini perbedaan 1 bulan Ramadan itu bisa memberikan perbedaan yang signifikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka kita ini sangat berharap mudah-mudahan umurnya disampaikan di bulan Ramadan. 1 bulan Ramadan saja, Pak. Ya, itu menyebabkan seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, untuk menyambut bulan yang mulia itu ya, kita perlu untuk sama-sama menyiapkan semaksimal mungkin ya, agar kemudian tidak sia-sia. Ya makanya insya Allah pada pertemuan pertama kali ini kita akan bahas terlebih dahulu ya apa saja dan bagaimana agar kemudian kita ini bisa menjadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang maksimal. Karena Pak, perlu kita pahami di bulan Ramadan itu yang dilipat gandakan bukan hanya pahalanya saja. Banyak orang itu pahamnya Pak, bulan Ramadan bulan dilipat gandakannya amalan-amalan pahalanya saja, bukan. Dosa-dosa pun berlipat ganda di bulan Ramadan. Ini hati-hati. Hati-hati. Ya, jadi bukan hanya amalan saja, sama seperti antum sholat di haram. Sholat di haram, di Masjidil Haram, pahalanya besar nggak Pak? 100.000 kali daripada sholat di Masjid At-Taubah. Betul ya Pak ya? Betul, bukan hanya Masjid At-Taubah, masjid yang lain juga sama. Ya. Tapi Pak, berbuat dosa di sana juga dilipat gandakan. Nah itu yang bahaya. Yang ini yang kita jarang memahaminya. Ya. Maka dari sekarang kita siapkan. Jangan sampai Ramadan nanti bukannya pahala yang dilipat gandakan, malah dosa-dosa kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, lagi-lagi ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasulullah SAW ketika naik ke mimbarnya. Nah, ini kalau di Masjid At-Taubah mimbarnya seperti ini. Kalau Rasul mimbarnya itu ada tangganya 3 anak tangga. Rasulullah SAW ketika naik mau khutbah, naik ke anak mimbar pertama Pak, anak tangga pertama. Kemudian Rasulullah tiba-tiba mengatakan amin. Geger.
orang-orang apa yang diaminkan Rasulullah SAW. Kemudian naik tangga yang kedua, Rasulullah bilang lagi amin. Naik anak tangga yang ketiga, Rasulullah lagi-lagi bilang amin. Kemudian Rasulullah khutbah. Para sahabat nggak ada yang berani nanya, tiba-tiba nanya enggak. Walaupun mereka penasaran apa yang diaminkan, mereka nggak berani nanya. Karena Rasulullah itu punya aura ya, dan ya para sahabat begitu menghormati beliau. Karena ada adabnya juga gitu ya Pak ya. Apalagi ini sama Rasul. Maka ketika Rasulullah selesai khutbah, ya, Rasulullah SAW kemudian lagi kosong, para sahabat ini yang mereka semangat untuk menuntut ilmu, akhirnya nanya, ya Rasulullah, kalau boleh kita mau nanya ya Rasulullah. Ya. Ketika engkau tadi naik anak tangga, kenapa engkau mengatakan amin sampai tiga kali? Maka Rasulullah SAW kemudian menjawab, lamma raqaitud darajah al-ula. Ketika aku naik anak tangga yang pertama, ja'ani Jibril. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berdoa. Syaqiyun abdun adraka Ramadan thumman salakha minhu wa lam yughfar lahu. Kata Jibril, celaka, binasa, hancur kata Jibril. Orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia 1 bulan Ramadan itu umurnya dipanjangkan. Tapi kemudian dia ketika selesai bulan Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu. Artinya apa? Ramadannya enggak maksimal. Ramadannya biasa-biasa. Pak, ini yang celaka yang Ramadannya biasa-biasa aja, Pak. Apalagi yang Ramadannya isinya maksiat. Ya, celaka kata Jibril, orang yang masuk Ramadan ternyata dosa-dosanya tidak diampuni. Maka kemudian diaminkan oleh Rasulullah, amin. Kemudian doa yang kedua, ya, syaqiyun abdun, ya, celaka seorang ya, ketika adraka walidayhi au ahadahuma, yang mendapati kedua orang tuanya dalam kondisi sudah tua. Ya, atau salah satu dari keduanya di masa tuanya, falam yudkhilahul jannah, tapi ternyata orang ini tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, ya, sehingga kemudian orang ini tidak dimasukkan ke dalam surga. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa? Ketika Rasul naik anak tangga yang ketiga, kemudian Jibril berdoa lagi, syaqiyun abdun dzukirta indahu wa lam yusalli alaihi. Celaka orang ketika disebutkan namamu ya Rasulullah, kemudian engkau mereka ini tidak bersalawat atasmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ini 3 doa malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu sayyidul malaikah, malaikat terbaik. Doanya mustajab nggak Pak? Mustajab. Yang mengaminkan siapa? Sayyidul Bashar. Yang mengaminkan manusia terbaik. Maka ini doanya mustajab. Maka diaminkan oleh Rasulullah SAW. Kita perlu hati-hati. Kita perlu mentargetkan. Nah, jadi kalau masalah dunia aja, ini bapak-bapak udah pensiun atau masih kerja, Pak? Masih muda-muda kayaknya, we. Kecuali yang tua. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ini kalau di dunia kerja, Pak, itu biasa ada target kerja, betul ya, Pak ya? Ada target tahunan, ada target 3 bulanan, triwulanan misalkan. Kemudian ada target bulanan, ada target pekanan, ada target harian. Ini urusan dunia, kita bikin planning, Pak. Kita bikin target. Biar apa? Biar termotivasi kan gitu ya, Pak ya. Biar kita punya
rambu-rambu. Oh, ini belum dikerjakan. Oh, ini masih jauh dari harapan dan lainnya. Itu urusan dunia, apalagi urusan akhir. Nah, maka Pak, ya, salah satu cara agar kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan kita dari sekarang, dari bulan Sya'ban ini kita bikin target. Pertama, target bulan Sya'ban dulu, Pak. Kita buat target bulan Sya'ban, kemudian buat juga target di bulan Ramadan. Itu penting, Pak. Ya, karena target-target yang kita tuliskan itu masuk dalam bab niat. Masuk dalam bab niat. Seseorang ketika sudah menargetkan sesuatu, meniatkan sesuatu, tadi kita sudah bahas, Pak. La qadarullah. Misalkan umur kita tidak sampai bulan Ramadan, kita tetap mendapatkan pahala karena kita sudah niatkan, Pak. Ini luar biasanya. Ya. Kita semua tahu bagaimana hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan niat. Apalagi niat baik ini luar biasanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau niat baik langsung ditulis pahala. Kalau niat buruk tidak langsung ditulis. Maka Pak, dari sekarang kita tuliskan. Ya. Bulan Sya'ban ini apa saja yang perlu kita kerjakan sebagai bentuk persiapan kita, latihan kita sebelum bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW pun sebelum masuk Ramadan, beliau persiapan dulu di bulan Sya'ban. Rasulullah SAW menyiapkan bulan Sya'ban. Maka bulan Sya'ban ini bulan yang begitu mulia. Ya, bulan Sya'ban ini bulan yang begitu mulia. Disebutkan sebagai bulan diangkatnya amalan-amalan. Jadi Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Aisyah bagaimana puasanya Rasulullah SAW, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih banyak berpuasa, puasa sunnah, ya, di bulan-bulan yang lain dibanding puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ini yang mengerjakan siapa, Pak? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan Rasul itu melanjutkan. Jadi seakan-akan puasanya dua bulan, gitu ya. Seakan-akan. Jadi hampir bulan Sya'ban itu Rasulullah 30 hari puasa. Ya. Kenapa? Sebagai bentuk persiapan masuk bulan Ramadan. Sebagian besar dari kita, Pak, sebagian besar dari kita itu menyiapkan bulan Ramadan itu cuma 1 hari 2 hari sebelum puasa. Betul, Pak? Yang disiapin apa, Pak? Kolak. Apalagi Bu yang disiapin, Bu? Rendang tuh ya. Opor. Nah, persiapannya 1 hari 2 hari sebelum Ramadan. Makannya pasar penuh, betul Pak? Betul. Ya, macam-macam, penuh. Ada yang beli daging, ada yang beli itu tadi ya, bumbu rendangnya lah. Ya, beli ayam, beli bumbunya dan lain-lain. Ini sebagian besar dari kita. Padahal harusnya persiapan bulan Ramadan itu bukan 1-2 hari, tapi 1-2 bulan. 1-2 bulan. Ini harusnya persiapan yang dilakukan oleh kita semua. Makanya Pak, disebutkan oleh Abu Bakar Al-Bakhli, ini semua kita hafal seperti ini. Perkataan Abu Bakar Al-Bakhli disebutkan dalam banyak kitab. Syahrul Rajab, Syahrul Azhar. Bulan Rajab itu bulan menanam amalan-amalan. Wa syahru Sya'ban, syahru Sakyizar.
Bulan Sya'ban bulan menyiram tanaman-tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadiz zar. Adapun bulan Ramadan adalah bulan menuai atau panen amalan. Ya, panen tumbuhan-tumbuhan yang ditanam dari bulan Rajab. Adapun dalam hadis yang sahih ya, disebutkan bahwa bulan Sya'ban secara khusus bulan tu'radul a'mal, diangkatnya amalan-amalan ke langit. Ini bulan Sya'ban sekarang, Pak. Bulan diangkatnya amalan-amalan ke langit. Pertanyaannya, amalan apa yang mau diangkat kalau kita di bulan Sya'ban ini tidak beramal? Harusnya beramalnya dari bulan Rajab. Dari bulan Rajab beramal, bulan Sya'ban ini diangkat. Nah, bulan Rajabnya sudah lewat nih Pak. Ya sudah, minimal bulan Sya'ban ini kita mulai targetkan, kita mulai planningkan apa saja yang akan kita lakukan. Nah, pertama yang perlu kita planningkan Pak, tidak lain adalah sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan Aisyah tadi, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ya, minimal puasa Senin Kamis. Ya, kalau nggak bisa juga minimal puasa ayamul bid. Ya, kalau bisa perbanyak puasa, apalagi kalau bisa misalkan puasa Daud misalkan. Ya ahlan wa sahlan. Ya, karena siamu Daud, puasa Daud adalah afdolus siam, puasa terbaik. Kata Rasulullah SAW, afdolus siamu Daud. Ya, lagi-lagi hadisnya sahih, puasa terbaik adalah puasa Daud, wa afdolul qiyam, dan sholat malam terbaik adalah sholat malamnya Daud. Jadi ibadah terbaik itu ibadahnya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana puasa Daud Pak? Kita semua tahu. Puasa sehari, kemudian sehari lagi kita berbuka. Sempat ada viral juga puasa Idris. Itu ada juga. Puasa Idris. Pernah dengar Pak puasa Idris Pak? Bu, pernah dengar puasa Idris Bu? Ada yang pernah? Oh belum. Sempat itu viral puasa Idris. Bagi yang tahu gitu ya. Tapi puasa Idris ini dalil-dalilnya itu lemah. Ya, dalil-dalilnya lemah. Justru ini puasa Idris ini banyak dalil-dalilnya diambil dari orang-orang Syiah. Ya, jadi orang-orang Syiah ini mereka diantara amalannya ada amalan puasa Idris, gitu ya. Tapi lagi-lagi dalilnya lemah. Baik. Maka yang terbaik silakan kalau mampu puasa Daud, ahlan wa sahlan puasa Daud, atau enggak puasanya Rasul sama, ya. Hampir Rasulullah itu berpuasa 30 hari, tapi Rasul tidak lengkap puasa di bulan Sya'ban. Khawatir orang-orang mengira bulan Sya'ban ini harus 30 hari sebagaimana bulan Ramadan. Maka Rasulullah tidak full puasa selama 1 bulan di bulan Sya'ban ini. Gimana Bu? Salatnya Nabi Daud gimana gitu ya? Taib, Masya Allah. Salatnya tadi kalau puasanya Nabi Daud kita sudah paham semua. Ya, 1 hari puasa, 1 hari buka. Bagaimana salatnya Nabi Daud? Salatnya Nabi Daud itu di sepertiga malam. Ini salat terbaik, salat malam di sepertiga malam. Ya, makanya mulai dari bulan Sya'ban ini yang belum terbiasa sholat malam, mulai dari sekarang. Jangan nanti sholat malamnya cuma sholat tarawih aja. Setelah sholat tarawih selesai Ramadan, nggak lagi sholat malam. Minimal kita sholat witir. Minimal itu minimal. Ya, minimal sholat witir satu rakaat witirnya. Itu sangat minimal. Apalagi bapak-bapak di sini ada yang 3 rakaat dan lainnya, itu baik.
Dan memang yang terbaik sholat malamnya itu adalah di sepertiga malam. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab juga sholat malamnya sepertiga malam. Tapi ada para sahabat, Bu, yang sholat malamnya itu bukan di sepertiga malam. Karena ada orang-orang yang sulit untuk bangun malam. Betul nggak, Pak? Yang bangunnya itu nanti pas azan subuh baru bangun. Ada yang kayak gitu? Ada. Ya, ada orang yang memang dia sulit untuk bangun malam jam 2 gitu ya, jam 1 ya memang sulit. Nah, maka bisa mengikuti Abu Bakar. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar kalau sholat malam itu sholat malamnya habis sholat Isya. Kalau Umar sholat malamnya diakhirkan, tidur dulu habis itu bangun sholat malam. Adapun Abu Bakar As-Siddiq sholat malamnya habis sholat Isya. Ya, maka minimal kita setelah sholat Isya jangan langsung tidur atau pegang HP dan lainnya. Minimal sholat sunnah. Ya, sholat witir gitu ya. Ahlan wa sahlan itu silakan. Ya, sama seperti Utsman bin Affan juga, Pak. Kita tadi kalau dikatakan kita sholat witir berapa rakaat, Pak? 3, betul ya, Pak ya? Rata-rata 3. Utsman bin Affan sholat witirnya cuma 1 rakaat, Pak. Berarti hebatan kita atau hebatan Utsman, Pak? Bedanya Utsman bin Affan 1 rakaatnya itu, Pak, bacanya 30 juz, Pak. 1 rakaatnya 30 juz. Itu sholat witirnya Utsman bin Affan. Bisa nggak orang menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam 1 malam? Bisa nggak, Bu? Bisa, Bu? 1 juz itu minimal, atau katakanlah gini, ibu-ibu 1 jam biasa bisa baca berapa juz, Bu? Atau bapak-bapak, berapa, Pak? 1. Itu kan standar ya, Pak ya? Normal ya. Orang-orang yang hafizul Quran, yang hafal Quran, Pak, itu mereka ini yang mungkin ya, Pak, yang hafalannya mungkin itu ada cara membaca hadr. Hadr itu dia cara membaca cepat ya. Jadi biasa diwasol. Ya, diwasol. Ini biasa orang-orang yang hafal Quran sambil dia murojaah ya, Pak ya. Karena murojaah itu kan perlu untuk dibaca cepat. Itu 1 juz bisa dibaca dalam 15 menit, Pak. Tapi wasol, Pak. Kan kalau kita mah berhenti lagi, minum dulu ya, Pak ya. Ya, kalau di wasol itu bisa 15 menit. Ini kalau yang tadi, emang Ustadz, mungkin ada yang bertanya, emang bisa 1 malam 30 juz? Ini biar dijelasin nih. 1 juz bisa 15 menit. Berarti 1 jam berapa juz, Pak? 4 juz. 30 juz dibagi 4 juz. Berapa jam, Bu? 7 jam setengah. Ini yang bapak-bapak pintar matematika nih. Ya. Berapa, Bu? 7,5 jam. Malam itu dari habis sholat Isya 7,5 jam ya, kurang lebih sampai jam berapa, Bu? Ya, sampai jam 3. Ya, itu witirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Padahal posisinya khalifah, Pak. Posisinya khalifah radhiyallahu anhu. Kita kira-kira bisa nggak, Bu? Ibu-ibu bisa nggak, Bu? Ya, kalau Ana jujur Ana juga belum bisa, Pak. Ana nggak bisa. Ya, sebagaimana witirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, minimal kalau nggak bisa 30 juz, ya, maka baca qul huwallahu ahad, ini al-ikhlas, disebutkan kata Rasulullah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Biar 1 Al-Quran berarti berapa kali, Pak, dibacanya, Pak? 3 kali. Qul hu 3 kali minimal ya, Pak ya. Minimal ya. Karena kita nggak bisa sekuat Utsman bin Affan. Ya. Itu kita targetkan lah.
Ya, bagaimana sholat kita. Itu tadi pertanyaan tentang sholatnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, ini kita pembahasannya masih yang puasa tadi ya Pak ya. Maka targetkan Mbak, misalkan bulan Syaban ini Bismillah minimal Senin Kemisnya nggak bolong misalkan. Bismillah. Sebagai bentuk persiapan. Iya, sebagai bentuk persiapan kita biar nggak kaget. Betul nggak Pak? Ya biar kita nggak kaget dari sekarang. Bismillah. Ustadz, saya mah udah hatam puluhan tahun puasa Ramadan 1 bulan. Ini Rasul aja persiapan, Pak. Bukan masalah kuat nggak kuat. Persiapan apa? Persiapan bukan masalah puasa itu kan bukan hanya menahan diri dari makan dan dari minum, Pak. Tapi dari semua yang mengurangi pahala puasa. Ya, kita menahan mata kita biar nggak lihat yang aneh-aneh. Betul ya Pak ya? Betul. Kita menahan mulut kita biar tidak bicara keburukan orang lain. Ya, ibu-ibu tadi sebelum mulai kajian sambil ngobrol Bu. Ada yang ngomongin orang lain Bu? Insya Allah di sini nggak ada. Di Masjid At-Taubah kan? Mungkin di masjid yang lain. Ya, mulai dari sekarang kita jaga lisan kita ya, agar kemudian nanti di bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Bahkan dulu Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa ada satu syariat Bu. Syariat apa namanya? Puasa ngomong Bu. Ibu-ibu mungkin kalau puasa bulan Ramadan kuat, puasa Daud kuat, puasa yang lainnya kuat. Sekarang pertanyaannya Bu, bisa nggak Bu puasa nggak ngomong seharian Bu? Bisa Bu? Tapi chattingan sama aja Bu. Ya. Jadi dulu ya alhamdulillah ini nggak ada dalam syariat kita. Ya. Maryam itu diperintahkan untuk puasa nggak boleh ngomong. Padahal kan ibu-ibu dalam penelitian sehari itu minimal 2.000 atau bahkan ribuan kata. Betul ya Bu ya? Makanya bapak-bapak kalau ibu-ibunya lagi berisik di rumah nggak usah khawatir Pak. Itu lagi kejar target Pak. Ya, mau menghabiskan 2.000 kata. Ya. Nah, maka intinya di sini ya kita mungkin nggak bisa seperti itu, sebagaimana Maryam dan lainnya. Tapi minimal kita menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang buruk, dari ngomongin orang, ya, dari ghibah, gosip dan lainnya. Baik. Nah, apalagi bagi yang masih punya utang puasa. Nah ini Bu, ibu-ibu hutang puasa itu ditulis Bu. Ya, hutang puasa itu ditulis. Ustadz hafal Ustadz, bukan masalah hafal nggak hafal. Ibu kalau meninggal masih punya utang puasa, ya nanti ibu akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau ibu-ibu nulis nih punya utang puasa, misalkan punya utang 10 puasa Ramadan tahun kemarin, ibu meninggal, ya kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi kita meninggal di masjid ini belum sampai rumah meninggal kan gitu ya Pak ya. Bisa digantikan oleh anak. Ya, jadi maka siapa yang membayarnya? Anak. Boleh nggak? Boleh. Ya, bahkan wajib. Gimana anak kita mau membayarkan utang puasa ibunya, utang puasa bapaknya, kalau nggak ditulis, dicatat Bu. Ya. Begitu juga utang-utang yang lain, utang sama besti, utang sama tetangga, jangan lupa ditulis. Karena ini semua akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Nah maka Bu, ya, yang masih punya utang puasa, ya, sebentar lagi akan masuk Ramadan, jangan sampai nanti kita masuk Ramadan ternyata masih ada hutang. Nah bapak-bapak juga ini diantara kewajibannya mengingatkan istri di rumah Pak.
Ingatkan, masih punya utang nggak? Gitu ya. Tanya juga anak-anak ya, yang mungkin ada yang sakit Ramadan tahun kemarin atau yang lainnya ya berhalangan, itu kita tanyakan masih punya hutang nggak? Ini sebagai bentuk kita menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka. Maka itu penting ya untuk kita mengingatkan bahwa sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, jangan sampai ada hutang yang belum terbayar. Baik. Ini yang perlu diplanningkan pertama. Apa ya? Apa tadi Pak? Perbanyak puasa. Lalu apalagi yang perlu diplanningkan, Mbak? Yang perlu kita targetkan ya di bulan Sya'ban, dari bulan Sya'ban ini, yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Karena dulu, lagi-lagi dulu ya, Salamah bin Kahil, ini seorang salaf, berkata, kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul Qur'an. Dulu bulan Sya'ban itu nama lainnya disebut juga dengan bulan membaca Al-Quran. Itu dulu, Pak. Kalau zaman sekarang kita sibuk sama HP, kita sibuk sama WhatsApp kan gitu, Pak. Kalau dulu, kalau sudah masuk bulan Sya'ban, orang-orang sibuk baca Quran. Nah, maka di bulan Sya'ban ini kita mulai targetkan pada di sekarang nih. Ya, bulan Sya'ban kita misalkan targetkan berapa kali khatam. Nah, biar nanti di bulan Ramadan kita siap untuk bisa lebih. Analoginya gini, Pak. Orang kalau mau lomba, misalkan ada lomba lari misalkan, atau atlet katakanlah ya Pak ya, ada pertandingan bola dan lainnya, mereka akan pemanasan latihan nggak Pak? Latihan, ya latihan sebelum pertandingannya itu dilatih terlebih dahulu. Begitu juga kita dalam hal ibadah, kita belum melatih diri kita baca Quran ini, kita latih biar istiqomah gimana, biar nanti Ramadannya itu benar-benar maksimal. Jadi ibaratnya Sya'ban ini geladi bersih sebelum Ramadan. Ini geladi bersih kita. Sudah 3 hari lewat nih Pak. Maka minimal hari ketiga ini kita mulai nih. Ya. Bapak-bapak tahu odoj Pak? Apa odoj Pak? One day one juice. Itu baik. Boleh. Minimal kita 1 hari ini baca satu juz. Ya, 1 hari ini kita baca 1 juz. Nanti hari kedua kita baca juz kedua. Hari ketiga baca juz ketiga. Hari keempat kita baca juz keempat. Itu minimal di bulan Sya'ban kita targetkan itu. Ya, kita targetkan. Nanti juga bikin target Pak. Ahlan wa sahlan. Lagi-lagi ini masuk bab niat, tadi Anda sudah sampaikan. Kita meniatkan saja sudah dapat pahala. Tulis Pak, ini banyak yang bawa buku tulis tahun ini misalkan Ana mau menghatamkan Al-Quran, tafadhol tulis berapa kali. Yang tahun kemarin hatam baru 1 kali, bismillah sekarang hatam 2 kali. Yang tahun kemarin belum hatam, bismillah tahun ini tulis. Bismillah tahun ini bulan Sya'ban berapa kali, bulan Ramadan, apalagi yang bulan Ramadan, Ana mau hatam 1 kali. Bagi yang belum hatam tahun kemarin. Yang sudah hatam 2 kali, tafadhol tulis. Mau berapa targetnya? Mau naik misalkan 3 kali atau 4 kali, tafadhol. Ana pernah waktu mengisi kajian remaja di SMP Al-Hanif. Waktu itu kajian tentang malam Lailatul Qadar. Ana tanya tuh, siapa yang sudah hatam 1 kali? Jadi masih kurang lebih 20 Ramadan, Pak. Kajiannya kurang lebih 20 Ramadan. Pastinya Ana lupa. 19 apa 20 apa 21. Ada yang angkat 1 kali, 2 kali ada yang angkat. Sampai bahkan ada anak SMP, Pak, sudah hatam 6 kali
di 20 Ramadan. Masya Allah. Khatam 6 kali, bayangkan. Ini anak SMP. Bagaimana dengan kita? Nah, maka silakan targetkan sekarang, Pak. Bismillah, Ramadan tahun ini Ana mau khatam berapa kali? Ya, sesuai kemampuan. Dan itu dimulai juga dari bulan Sya'ban. Artinya bikin target Ramadan, bikin target Sya'ban. Target Sya'bannya berapa? Target Ramadannya berapa? Karena disebutkan para salaf, ya, kalau sudah masuk bulan Sya'ban ini, Pak, mereka menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, ya, saking mereka punya target nih. Sya'ban ini berapa kali khatam? Toko sampai ditutup, Pak, selama bulan Sya'ban. Jadi mereka mulai nutup toko. Sebagian dari kita kan paling tutup tokonya itu itikaf. Itikaf baru tutup toko kan gitu ya, Pak ya. Nah, itu bagus juga. Tapi ini saking mereka menyiapkan diri untuk memaksimalkan bulan Ramadan, bulan Sya'ban aja udah tutup, Pak, tokonya. Artinya mereka memang fokusnya untuk akhirat. Mereka sudah nyiapkan tuh, ada tabungan-tabungan untuk bulan Sya'ban, tabungan untuk bulan Ramadan sudah disiapkan dari bulan-bulan yang lalu, gitu ya. Agar nanti di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan ini mereka bisa fokus beribadah. Nah, antum juga silakan menabung. Untuk apa? Ya untuk banyak hal. Ya, untuk banyak hal, misalkan biar nanti di bulan Sya'ban ini bisa fokus beribadah. Bulan Ramadan bisa fokus ibadah. Apalagi misalkan disiapkan Ana mau nabung. Ya. Ada sebagian ustadz yang mengatakan jangan nggak boleh nabung. Enggak. Sahabat saja dulu nabung. Sahabat saja dulu nabung. Bedanya kita sama para sahabat, kita kalau nabung itu mau beli rumah lagi, betul ya Pak ya? Nabung mau beli rumah kedua. Nabung mau beli apa lagi, Pak? Kawin lagi, Pak. Oh, ada. Enggak, insya Allah di sini setia insya Allah di sini ya, Bu ya. Enggak. Nabung misalkan mau beli mobil baru dan lain. Itu niat-niat kita kalau mau nabung sekarang. Orang dulu, para sahabat, mereka nabung karena untuk disedekahkan di waktu yang pas. Ya, Abu Bakar nabung, Umar nabung. Kenapa nabung? Mereka menabung kalau nanti dibutuhkan oleh Rasulullah SAW ada peperangan misalkan. Rasul kalau ada peperangan butuh biaya. Ya, mau diserang sama Romawi, Rasul butuh biaya, perang butuh biaya nggak Pak? Butuh. Maka para sahabat nanti akan memberikan seluruh hartanya. Abu Bakar kalau sedekah bukan main-main. Abu Bakar sedekah seluruh harta. Tabungan semua dihabisin sama Abu Bakar. Umar kalau sedekah biasanya setengah harta. Utsman kalau sedekah sepertiga harta, Pak. Tapi bedanya, Pak, sepertiga harta Utsman itu lebih banyak daripada hartanya Abu Bakar sama hartanya Umar bin Khattab. Ya, ini luar biasanya para sahabat. Begitu pula mereka nabung untuk sedekah di bulan Ramadan. Maka silakan kita nabung ini ya. Bismillah. Nanti kita targetkan ketika Ramadan, misalkan setiap hari ada buka bersama di Masjid At-Taubah misalkan. Bismillah, setiap hari mau 100 orang misalkan. Masya Allah. Ya mudah-mudahan diberkahi rizkinya. Dari sekarang Pak, ditargetkan itu Pak. Betul nggak Pak? Butuh uang nggak Pak? Butuh. Dari sekarang kita targetkan hal tersebut. Ya. Sebagaimana para salaf terdahulu. Nah, kalau dalam bab membaca Al-Quran, ya, tadi kita sudah singgung tentang Utsman bin Affan bagaimana baca Qurannya. Jadi sambil sholat malam, sambil menghatamkan Al-Quran. Sampai ketika ditanya Pak, lalu wahai Utsman, kamu kalau rakaat pertama baca 30 juz, rakaat kedua baca apa?
Para sahabat kepo. Apa kata Utsman bin Affan? Innama hiya witri. Itu adalah sholat witirku. Sholat witirku cuma satu rakaat. Ya, maka nggak ada rakaat kedua, nggak ada rakaat ketiga. Ini kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan ternyata, Pak, ini masalah membaca Al-Quran, yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam bukan cuma Utsman bin Affan. Ada banyak sahabat dan juga ulama-ulama. Tapi yang terkenal di antara ulama-ulama dan para sahabat yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam ada namanya Tamim Ad-Dari. Ya, tadi nomor 1 Utsman, nomor 2 ada Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini yang meriwayatkan hadis tentang Dajjal. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang ketika naik kapal akhirnya terombang-ambing sampai ke sebuah pulau. Nah, di pulau tersebut dia melihat ada orang manusia yang aneh. Matanya cuma satu. Yang dalam riwayatnya cukup panjang. Ada hewan melata yang menunjukkan ternyata hewan melatanya bisa ngomong. Pernah baca Pak hadis ini, Pak? Hadisnya itu lagi-lagi sahih. Nah, di antara para sahabat yang tadi melihat Dajjal itu namanya Tamim Ad-Dari. Ini sahabat yang melihat Dajjal, sahabat itu pula yang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Kemudian siapa sahabat yang lain? Ya, ada tabi'in, yaitu imam yang kita hafal tahu semua, itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Nah, Imam Asy-Syafi'i ini juga bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Dan ternyata, Pak, itu menghatamkan Al-Quran dalam satu malam, siangnya mereka juga bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari, artinya satu siang hari. Berarti kalau dihitung, Pak, satu hari menghatamkan berapa kali, Pak? Menghatamkan 2 kali. Artinya ini luar biasanya mereka. 1 bulan Ramadan bisa hatam 60 kali, Pak. Ini Masya Allah. Ya, benar-benar berkah umur mereka sampai kemudian Ramadannya bisa demikian. Kalau ada pertanyaan, kok bisa Ramadan mereka khatam 60 kali dalam 1 bulan? Jawabannya karena mereka persiapannya dari bulan Rajab. Mereka persiapan, mereka latihan dari bulan Rajab. Sehingga bulan Ramadan mereka sudah full, nggak sia-sia lagi, Pak. Kadang kita Ramadan itu pusing, mau ngapain ya, udahlah tidur aja lah, kan gitu ya, Pak. Udahlah, pakai tidur, pakai main HP gitu. Mereka Ramadannya nggak sia-sia, Pak. Karena sudah disiapkan dari jauh-jauhan. Nah, namun yang perlu kita pahami lagi, selain kuantitas, ini lagi-lagi mengejar kuantitas. Mungkin ada yang nanya, Ustadz, bagaimana bagi kita yang baca Qur'annya masih terbata-bata? Ya, yang 1 jam aja kadang-kadang belum bisa satu juz. Ya, karena baca Qur'annya belum lancar, masih latihan, masih tahsin. Ada kajian tahsin, Pak, di Masjid At-Taubah? Mudah-mudahan nanti ada yang kajian tahsin dan lainnya. Masih ikut kajian tahsin dan lainnya? Gimana Ustadz? Mungkin dia agak kecil hati. Gimana mau seperti orang-orang yang bisa hatam 60 kali ini ya Ustadz? Jawabannya, Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Ketika kita 1 jamnya belum bisa menyelesaikan 1 juz, adapun orang yang sudah baca Al-Qur'annya lancar bisa sampai 2 juz katakanlah, maka seorang yang baru belajar membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya dalam satu hadis, Allah memberikannya pahalanya 2, 1 pahala membaca Al-Qur'an, 2 pahala masyaqqah, pahala dia mendapatkan kesulitan belajar membaca
Al-Quran. Orang ketika mereka kesulitan baca Al-Quran, itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Kalau gitu mah ya udahlah, nggak usah baca Quran aja lah. Ya, saya mau baca Qurannya 1 jam aja, cuma berapa halaman misalkan, ya sulit gitu ya. Jangan kecil hati, karena sesungguhnya pahala itu sesuai usaha. Ya. Sesuai usaha kita. Kita kesulitan, maka Allah akan lipat gandakan pahala atas kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Nah, selain mengejar kuantitas, Pak, ada orang-orang yang ketika Ramadan dia tidak mengejar kuantitas. Tadi kita membahas orang-orang yang dalam bulan Ramadan itu bisa khatam berapa kali dan lainnya. Ada orang-orang yang ketika datang Ramadan dia mengejarnya kualitas. Artinya apa? Targetnya katakanlah cuma khatam 1 kali. Odoj tadi. One day, one juz. Tapi 1 hari 1 juznya dia baca juga terjemahannya. Dia setelah baca terjemahannya belum puas, baca juga tafsirnya. Baca tafsir Ibnu Katsir belum puas, baca tafsir yang lebih tebal lagi, Fathul Qadir katakanlah. Belum puas juga, baca tafsir yang lebih tebal lagi, tafsir At-Tabari katakan. Ya, atau tafsir-tafsir yang lainnya. Tafsir Syekh Utsaimin ya, ada juga dan lainnya. Nah, ini bagus juga, Pak. Kenapa? Karena Al-Qur'an diturunkan bukan hanya untuk dibaca. Al-Quran diturunkan untuk apa, Bu? Difahami. Al-Quran diturunkan untuk difahami. Kadang kita cuma sekedar baca, kita nggak paham yang dibaca. Nah, ini yang jadi masalah. Orang kayak Utsman bin Affan walaupun bacanya cepat, tapi dia paham yang dibaca. Kadang kita kalau bacanya cepat kan kita nggak paham yang dibaca, betul ya, Pak ya? Apalagi kalau kita nggak bisa bahasa Arab. Nah, makanya, Pak, selain target kuantitas tadi, baca berapa kali khatam, targetkan juga untuk misalkan membaca tafsir. Nah, minimal misalkan selama bulan Ramadan tahun ini, ya, mudah-mudahan umur kita sampai, dihitung. Bismillah, ditargetkan minimal menghatamkan tafsir juz 30 katakanlah. Ya, walaupun bacanya cuma secara kuantitas misalkan cuma odoj. Selama bulan Ramadan cuma hatam satu kali, tapi dia juga menghatamkan tafsir misalkan juz 30, juz 29, atau bahkan menghatamkan tafsir Ibnu Katsir 30 juz katakan. Ya, memang cuma 1 kali hatam, tapi 1 kalinya berkualitas. Karena diturunkannya Al-Quran, kita diminta bukan sekedar baca, tapi untuk memahami. Makanya, Pak, kita ini sering kadang cuma sholat, tapi sholat kita nggak khusyuk. Kalau kita lihat orang-orang terdahulu, para salafus soleh, mereka baca Al-Fatihah aja mereka sudah menangis, Pak. Ya. Kalau dulu di pondok biasa yang sampai nangis itu, ya baca lagi sholat nangis, biasanya uang jajannya habis. Atau kangen sama rumah, homesick, kangen sama orang tuanya dan lainnya. Nah, orang-orang dulu, orang salafus soleh, mereka nangis karena mereka paham yang dibaca. Baru baca Al-Fatihah nangis. Sama seperti Abu Bakar. Abu Bakar kalau jadi imam baru baca Al-Fatihah udah nangis, Pak. Kenapa? Beliau baca sambil memahami yang dibaca. Nah, gimana sholat kita biar khusyuk? Kita perlu paham yang kita baca. Targetkan lagi, Pak. Saya harus paham yang kita baca. Saya harus ngulang-ngulang lagi bacaan-bacaan sholat saya tadi ya. Bacaan di juz amma dan lainnya perlu difahami. Maka perlu diplanningkan kapan waktunya. Misalkan ya, habis sholat subuh
baca Al-Quran, nanti waktu duha ini baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Nanti atau katakanlah gini, nanti waktu-waktu ini ana mau mendengarkan ikut kajian tafsir. Nah, itu juga bisa juga. Karena sekarang kajian-kajian banyak atau enggak, Pak? Banyak. Dan sekarang banyak kajian-kajian online, betul ya, Pak ya? Betul. Bisa ikut kajian online, kajian tafsir katakanlah. Ya, bersama asatid. Ya, ada banyak ustadz-ustadz yang mengkaji tafsir. Ya, Ustadz Firandar katakanlah misalkan, ya, dan lainnya. Mereka punya kajian-kajian sehingga antum kalau misalkan kesulitan atau ada orang macam-macam ya, Pak ya. Ada yang dia kuat mendengar tapi malas baca. Ini bisa sambil dibuat sedemikian rupa biar kemudian maksimal bulan Sya'ban dan bulan Ramadan kita. Itu yang kedua. Dan yang terakhir mungkin ini sampai jam 10 ya, Pak ya. Nanti ada tanya jawab sedikit, silakan. Ini yang terakhir, di bulan Sya'ban ini kita perlu juga yang ketiga memperbanyak istighfar kita. Memperbanyak istighfar kita di bulan Sya'ban ini, karena persiapan kita sebelum masuk bulan Ramadan tadi kita disampaikan oleh Abu Bakar Al-Bakhli tadi bahwa bulan Rajab itu bulan menanam, bulan Sya'ban itu bulan menyiram, bulan Ramadan itu bulan menuai. Jadi beribadah di bulan Ramadan itu seperti orang berkebun, kan gitu ya, Pak ya. Nah, kalau kita analogi berkebun atau analoginya petani sebelum berkebun ngapain, Pak? Dibersihkan hamanya, betul ya, Pak ya? Ada hama-hama itu yang merugikan dibersihkan. Habis itu ya, Pak? Dicangkul, dibajak. Nah, kita ini, Pak, punya hama pada diri kita, Pak. Apa hamanya? Dosa-dosa kita. Agar kita ini ketika nanti beramal ibadah, bercocok tanam di bulan Ramadan nanti ini maksimal, ya, menanam amalan-amalan ibadah maksimal, kita perlu singkirkan hama-hama kita. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar. Ya. Kadang kita itu sulit untuk baca Quran, Pak, karena hati kita kotor, betul, Pak? Betul. Karena kita banyak dosa, kita mau baca Quran itu susah. Kalau zaman dulu, Pak, ana baca Quran itu, Quran ana dulu ada ainnya. Waktu anak kecil, sama Pak, dulu Bapak atau udah mushaf Madinah langsung? Dulu waktu kecil nggak pakai mushaf Madinah. Jadi di kampung itu Al-Qurannya ada huruf ain besar. Banyak orang kalau baca Quran, ini mana ainnya nih? Kok nggak selesai? Betul ya, Pak? Kok nggak sampai ain ini? Karena dulu targetnya, kalau dulu waktu anak kecil, sampai ain. Kenapa bosan Pak baca Quran? Karena hatinya kotor. Apa kata Utsman? Lagi-lagi Utsman. Karena kalau bicara baca Quran, ini Utsman radhiyallahu anhu. Lau anna qulubana tahurat, kata Utsman, seandainya hati kita bersih, masyabi'na min kalami rabbina, kita nggak akan puas membaca kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak akan pernah puas baca Quran. Ngerasa kurang terus kalau hatinya bersih. Tapi hati kita kotor, Pak. Perlu dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Dengan banyak-banyak istighfar. Ya. Yang belum hafal Sayyidul Istighfar, dihafalkan. Ya. Ini Sayyidul Istighfar itu istighfar yang paling baik. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, sorenya meninggal, Pak, dakhalal jannah, masuk surga, Pak. Masuk surga. Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar sore hari menjelang malam hari, besoknya meninggal, dakhalal jannah, masuk surga. Mau, Pak, masuk surga, Pak? Jangan lupa baca Sayyidul Istighfar. Yang belum hafal dihafal,
dihafalkan. Ya, tulis di Mbah Google, tahu itu Mbah Google. Sayyidul Istighfar. Atau tulis di YouTube biar sekalian dibacain. Tulis Sayyidul Istighfar, ya. Antum nanti PR-nya ini berarti nih yang belum hafalkan Sayyidul Istighfar. Atau istighfar yang lain. Ada istighfarnya Nabi Yunus alaihi salam. Gimana istighfarnya, Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang gara-gara istighfarnya Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala wa najjainahu minal gham. Kami selamatkan Yunus dari perut ikan paus. Lagi kesulitan nih, Pak. Di dalam perut ikan paus, ya Nabi Yunus udah sekarat nih. Nabi Yunus baca istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa kata Allah? Wa najjainahu minal gham. Maka kami selamatkan Nabi Yunus dari kesulitan. Kadang, Mbak, kita dapat kesulitan itu tidak lain karena dosa-dosa kita. Dapat musibah gara-gara apa, Pak? Dosa kita. Dapat kecelakaan gara-gara dosa kita. Maka kita perlu istighfar. Ustaz, emang bisa kita istighfar seperti istighfarnya Nabi Yunus, kemudian diselamatkan dari musibah? Sebagai Nabi Yunus diselamatkan dari paus. Itu kan Nabi. Kita bukan Nabi. Mungkin ada yang kayak gitu. Itu kan Nabi. Kalau kita kan bukan Nabi, gimana kita mau diselamatkan? Ingat janji Allah di ayat selanjutnya. Ya, di ayat selanjutnya setelah wa najjainahu minal gham, apa kata Allah? Wa kadzalika nunjil mu'minin. Begitu pula kita akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Begitu pula lah orang yang benar-benar yakin ketika dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, Allah akan selamatkan orang tersebut dari kesulitan. Baca juga istighfar yang lainnya, istighfarnya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu pula istighfar yang lainnya. Rasul saja istighfar sehari 100 kali minimal, Pak. Padahal Rasulullah maksum, ya, dijamin surga, dosanya seluruhnya diampuni, tapi setiap hari minimal istighfarnya 100 kali. Apakah kita nggak malu dengan Rasulullah SAW? Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, ya, bagaimana kita bisa mengisi bulan Sya'ban ini dengan keutamaan yang sedemikian rupa. Bulan Sya'ban sebagai persiapan bulan Ramadan, mudah-mudahan bermanfaat yang disampaikan, khususnya bagi anak pribadi, umumnya bagi kita semua. Tafadhal, kalau ada pertanyaan silakan. Atau ibu-ibu silakan yang ingin bertanya. Ya, silakan. Masya Allah. Ya, bagus pertanyaan. Ustaz, tadi disebutkan bahwa puasa Nabi Daud itu puasa terbaik. Kenapa bukan puasanya Nabi Muhammad? Kan gitu ya, Pak ya? Kenapa bukan sholat malamnya Nabi Muhammad SAW? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu kan mengutus, disebutkan 124.000 nabi. Jadi ada 124.000 nabi, dari 124.000 nabi Allah pilih 313 rasul. Dari 313 rasul Allah utus, yang disebutkan di dalam Al-Quran ada berapa, Pak? 25. Dari 25 yang ulul azmi, ini yang paling terbaik, ada 5 yang kita semua hafal: Nuh, Ibrahim,
Musa, Isa, Muhammad. Bahkan Nabi Daud nggak ada di situ, Pak. Betul nggak, Pak? Ulul azmi nggak termasuk Nabi Daud. Tapi para nabi ini memiliki kelebihan masing-masing, Pak. Mereka punya kelebihan masing-masing. Contoh, kelebihannya Nabi Musa disebutkan bahwa Nabi Musa adalah kalimullah. Nabi yang langsung berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya Nabi Musa. Bahkan Rasul nggak pernah berbicara langsung kepada Allah di atas muka bumi. Allah itu berbicara kepada Allah langsung itu ketika ada di langit ketujuh, ketika ada di dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syariat sholat, kan gitu ya, Pak ya. Itu kelebihannya Nabi Muhammad. Adapun Nabi Musa kelebihannya satu-satunya nabi yang langsung berbicara kepada Allah di atas muka bumi. Maka disebut kalimullah. Nabi yang lain, Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim punya julukan Khalilur Rahman, kekasih Allah. Jadi para nabi ini punya keunggulan masing-masing. Keunggulannya Nabi Daud disebutkan bahwa Nabi Daud ini adalah tadi, puasanya adalah puasa terbaik, sholat malamnya adalah sholat malam terbaik. Dan itu yang bilang siapa? Yang bilang Rasul, Pak. Yang bilang Rasul. Jadi Rasul bilang, kalian puasa terbaik adalah puasanya Nabi Daud. Sholat malam terbaik adalah sholat malamnya Nabi Daud. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya Rasulullah ini mengikuti, atau bisa dikatakan mengkonfirmasi, kan gitu ya, Pak ya? Mengkonfirmasi tentang ibadahnya Nabi Daud, sehingga ibadahnya Nabi Daud juga bisa menjadi sunnahnya Rasul, karena dilakukan juga oleh Rasulullah SAW, gitu, Pak. Tapi kenapa disebutkannya, dinisbahkannya bukan puasanya Rasul? Karena ada yang mendahului beliau. Paham ya? Itu. Rasul juga kan sholat malamnya di sepertiga malam, Pak. Tapi nggak disebut sholat malamnya Nabi, bukan. Sholat malamnya Nabi Muhammad, bukan. Kenapa dinisbahkannya ke sholat malamnya Nabi Daud? Karena yang lebih dulu sholat malam seperti itu adalah Nabi Daud. Jadi sebenarnya kita juga ngikutin Rasul, Pak, sebenarnya, Pak. Ketika disebutkan sholat malamnya Nabi Daud, itu juga sholat malamnya Rasul sebenarnya. Tapi disebutnya sholat Nabi Daud karena yang pertama kali Nabi Daud. Pencetus lah kurang lebih gitu. Bisa dipahami, Pak? Itu wallahu ta'ala alam bishawab, gitu ya. Itu yang bisa Ana sampaikan. Ada lagi mungkin dari ibu-ibu? Ya, tafadhol Ibu. Ini gimana nih? Ya, sebentar. Ya, dari ibu-ibu dulu ya, Pak ya, sebentar, Pak ya. Nanti kita lanjut. Masih yang tadi kayaknya ya. Ya, silakan Bu. Maaf, Bu. Ya. Berapa pertanyaan ini, Bu? Masya Allah, ada 3. Masya Allah, banyak pertanyaannya. Ya, dari yang pertama dulu ya. Pertama tadi apa, Bu? Nisfu Sya'ban. Terkait nisfu Sya'ban. Memang banyak hadis-hadis terkait nisfu Sya'ban. Keutamaan dari nisfu Sya'ban, kemudian mengkhususkan amalan-amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban ini. Betul ya, Bu ya? Ya, banyak ada ustadz-ustadz yang kemudian
membaca Yasin katakanlah ya. Kemudian sholat khusyuk khusus, ya, sholat khusus yang kemudian itu hanya dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Namun disebutkan bahwa diantaranya ini ada Ibnu Taimiyah, ya, menyebutkan bahwa jika seseorang sholat pada malam nisfu Sya'ban atau di jamaah yang khusus sebagaimana dilakukan oleh sebagian salaf, ya, namun adapun jika dilakukan kumpul-kumpul di masjid untuk melakukan sholat dengan bilangan tertentu, nah dan lain-lain, ini tidak ada anjurannya dari para ulama. Jadi mengkhususkan amalan-amalan khusus dengan jumlah tertentu dan lainnya di malam nisfu Sya'ban, ini dikatakan tidak ada anjurannya dari para ulama dan tidak ada juga contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun ya kita cukup untuk sholat sebagaimana sholat pada biasa saja pada malam-malam yang lainnya, ya, karena menghususkan waktu di sebuah tanggal misalkan tadi nisfu Sya'ban dengan jumlah rakaat tertentu dan lainnya itu membutuhkan dalil. Ya, sedangkan disebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang amalan-amalan tertentu di bulan di malam nisfu Sya'ban itu dhaif, ya, bahkan ada yang maudhu, ya, bahkan maudhu. Maka yang lebih aman kita ya seperti biasa saja. Ya, ketika kita sholat malam, ya, pada malam-malam sebelumnya kita sama seperti sholat malam. Ya. Bisa difahami, Bu? Taib. Ya, karena masalahnya tadi lagi-lagi dalam masalah dalil, ya, dalam masalah hadisnya. Taib. Yaitu yang dikritisi oleh para ulama. Jadi derajat hadisnya inilah yang dikritisi oleh para ulama. Taib. Adapun terkait bilangan dulu lah tadi. Mana yang lebih utama, bilangan sholatnya atau kualitas sholatnya? Ini sama juga banyak pertanyaan seperti tadi di bulan Ramadan. Ustadz, yang lebih baik gimana? Bilangan berapa kali hatamnya atau kualitas kita baca Al-Qur'annya? Ya. Tentu dua-duanya baik. Ya, dua-duanya baik. Yang paling utama ya kalau bisa mengumpulkan, ya, bilangannya juga baik, kualitasnya juga baik. Ya. Kalau perlu ya bisa sekali-kali bilangannya yang perbanyak gitu ya. Nanti malam yang lain kualitasnya. Ya, kualitasnya artinya panjang sholatnya dan lainnya gitu ya. Untuk mengumpulkan dua-duanya kelebihannya. Ya, karena memperbanyak sholat itu baik jumlahnya, kualitas sholat juga baik. Jadi kalau ditanya kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Ya, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Artinya terkadang bisa misalkan umahat atau ibu-ibu menargetkan hari ini sholatnya misalkan hanya 1 rakaat, tapi 1 rakaatnya 1 juz misalkan. Kan kalau 30 juz berat ya Bu ya. 1 rakaatnya misalkan sholat witirnya 1 juz misalkan. Nanti misalkan besoknya kalau gitu sholat malamnya 11 rakaat. Karena disebutkan Rasul itu kalau sholat malam berapa rakaat Bu? 11 rakaat sholat malamnya. Tafadhol 11 rakaat. Gitu ya. Jadi ini diantara untuk mengumpulkan tadi 2 keutamaan, yaitu ya kualitas begitu juga kuantitasnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Ya. Baik. Nah, ini juga penghususan amal, ini banyak lagi dalil-dalil, bukan hanya seperti itu. Pernah dengar juga ibu-ibu mungkin hari Senin baca
Ya Latif misalkan. Hari Selasa baca apa lagi Bu? Istighfar 1000 kali dan lainnya. Hari Rabu dan lainnya. Ini penghususan amalan lagi-lagi itu butuh dalil Bu. Penghususan amalan butuh dalil. Dan dalil-dalil yang menghususkan amalan misalkan Rojab itu tadi istighfar, Sya'ban itu kemudian salawat. Kalau tadi Ustadz kok Sya'ban ini harus memperbanyak istighfar. Ini secara umum, Bu. Ya, bukan berarti kemudian di bulan yang lain enggak istighfar. Kenapa tadi Ana sebutkan istighfar? Ini sebagai bentuk untuk persiapan Ramadan nih. Persiapan Ramadan agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Bukan berarti kemudian Rojab kemarin harusnya salawat misalkan. Kalau Sya'ban ini istighfar enggak. Gitu ya. Karena lagi-lagi menghususkan amalan tertentu itu butuh dalil. Nah, dalil-dalil tentang penghususkan tadi misalkan di Sya'ban ini beristighfar, lagi-lagi ana tidak mengatakan istighfar ini khusus di amalan bulan Sya'ban, bukan. Ana mengatakan memperbanyak istighfar ini sebagai bentuk kita mempersiapkan bulan Ramadan. Ya, dan istighfar ini kita bukan hanya di bulan Sya'ban sebenarnya, di bulan Rajab juga diperbanyak. Jadi lagi-lagi Ibu nggak usah bingung. Jadi yang benar mana nih Ustaz? Semuanya perbanyak amalan. Istighfar diperbanyak. Ya, kemudian salawat diperbanyak. Salawat pun luar biasa. Pahala yang Allah berikan bagi orang-orang yang bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita sudah sampaikan. Barang siapa yang disebutkan nama Nabi Muhammad tidak bersalawat, maka celaka dia. Yang mendoakan malaikat Jibril, yang mengaminkan Rasul. Barang man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa bersalawat 1 kali, Allah akan membalasnya 10 kali. Perbanyak istighfar ya. Iya, jadi bulan Sya'ban ini bukan hanya istighfar, salawat juga iya. Gitu ya. Salawat juga iya. Jangan dibuat pusing dengan pembatasan. Pembatasan ada yang sering nanya ke ana itu, Ustadz, hari Senin itu kan kalau nggak salah harus banyaknya istighfar ya. Kalau hari Selasa itu ya latif ya Ustaz ya. Nanti kalau hari subhanallah. Ini nggak ada dalilnya. Ya penghususan yang demikian ini yang menjadi bermasalah. Wallahu taala alam bishawab. Mudah-mudahan menjawab Ibu. Terjawab Bu? Ya, alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Terakhir mungkin ya Pak ya, atau ada lagi yang mau nanya? Terakhir. Ya, silakan. Ya. Gimana Pak? Betul. Baik. Baik. Ya, dari pertama tadi jumlah sholat dulu ya Pak ya. Memang benar hadis yang sahih berkaitan tentang jumlah rakaat Rasul adalah yang diriwayatkan oleh Aisyah, bahwa rakaatnya adalah ihda asyrata rakaah. Yaitu Rasul itu kalau sholat itu 11 rakaat. Ini dalil yang
yang sahih. Memang ada riwayat-riwayat yang lain, Pak. Ada banyak riwayat terkait hal tersebut. Antum kalau buka kitab Bulughul Maram, ya, dengan syarahnya nanti ada Subul Salam dan lainnya, itu ada banyak. Nah, orang-orang yang sholatnya ada yang 20 dan lainnya, itu mengambil dari riwayat-riwayat yang lain. Tidak pakai yang hadis yang sahih ini. Memang ada riwayat-riwayat yang lain berkaitan dengan jumlahnya. Ya, dia tidak membatasi. Ya, ada yang pakainya riwayat tentang jumlah rakaatnya para sahabat. Ya, bahwa ada sahabat yang ketika sholatnya 20 rakaat. Ya. Kemudian ditambahi dengan witirnya gitu ya, sehingga jumlahnya 20, 23 dan lainnya. Itu kemudian ada yang sampai bahkan lebih daripada itu. Nah, mereka menggunakan riwayat-riwayat yang lain. Tapi kalau ditanya mana riwayat yang paling sahih? Ya tadi, riwayat yang paling sahih yang mengatakan bahwa Rasul itu kalau sholat malam maksimal jumlahnya 11 rakaat. Itu yang paling sahih. Bisa difahami ya, Pak ya? Jadi mereka menggunakan hadis yang lain yang setara derajat kesahihannya itu lebih rendah gitu ya, tidak sekuat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, adapun tradisi maaf-maafan dan lainnya gitu ya. Saling memaafkan itu baik. Ya, saling memaafkan itu baik. Tapi lagi-lagi penghususan ibadah. Nah, dengan waktu-waktu tertentu. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau tidak menghususkan nggak masalah, Pak. Ya, ketika antum ada salah ya minta maaf lah. Ya. Ini nggak pernah ketemu ya dan lainnya, tiba-tiba minta maaf. Apa salahnya? Kan nggak pernah ketemu gitu ya, Pak ya. Harusnya minta maaf sama orang-orang yang sering bertemu, ada salah dan lainnya, silakan minta maaf. Ya. Kadang kan kita nggak ada apa-apa gitu ya, ngechat setahun sekali, mohon maaf gitu ya, misalkan karena menjelang Ramadan misalkan. Nah, ini yang menghususkan itu yang kurang. Nah, malah antum kadang kita sama orang yang jelas-jelas salah, kita malu untuk minta salah, betul nggak, Pak? Itu jadi masalah. Ini udah jelas-jelas ada sama tetangga ada salah misalkan. Ya, atau katakanlah dua-duanya ada salah lah. Kita nggak mau minta maaf, ngerasa kok dia duluan kok yang salah gitu ya. Harusnya ini nih yang harusnya kita maafkan, bukan hanya menjelang Ramadan. Ya. Bahkan 3 hari aja menghajar temannya saja, ini kemudian bermasalah. Ya, apalagi sampai berhari-hari. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan. Mudah-mudahan terjawab dan mudah-mudahan bermanfaat bagi Ana khususnya dan bagi antum semua. Dan kita berdoa sebagaimana dalam hadis disebutkan, setiap majelis ilmu itu nanti akan turun malaikat akan berkata, "Qumu maghfuran lakum." Apa kata malaikat? Berdirilah kalian, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini diantara keutamaan majelis ilmu. Ya, maka mudah-mudahan setelah kita bermajelis ilmu ini, kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Naftatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.